Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mereview salah satu rumah vintage dengan nuansa tropis. Kira-kira seperti apa rumahnya? Pastikan kalian sebelum tonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Oke, kita langsung ke lokasinya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumahnya ya. Untuk bisa dilihat ya, untuk lokasi rumah ini sangat nyaman sekali ya. Banyak sekali pohon-pohon besar, pastinya asri dan sejuk. Nah, sebelum saya masuk, saya ingin berterima kasih dahulu kepada Bapak Sudarta, pemilik dari rumah ini yang sudah mengizinkan saya dan tim untuk bisa mereview rumahnya. Yuk, kita langsung masuk ke area dalam rumahnya. Let's go. Ya teman-teman, sekarang saya berada di area dalam bagian depan rumahnya ya. Untuk rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 612 meter persegi dengan dimensi lebar 20 kali ke belakangnya 30,1 ya teman-teman. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 654 meter persegi. Nah, kita coba lihat ya, untuk tampilan fasadnya di sini sudah dibuat agak semi modern ya teman-teman. Berhubung memang awalnya rumah ini adalah bangunan lama. Karena faktor usia, pastinya rumah ini ada beberapa bagian yang rusak dan perlu direnovasi oleh pemiliknya ya. Nah, tetapi di sini pemilik merenovasi rumahnya ini tidak sepenuhnya ya. Dalam arti ada beberapa part bagian dalam rumah ini yang bagian orisinalnya masih dipakai di bangunan ini. Nanti coba kita lihat ya. Oke, sekarang kita bahas untuk area carportnya teman-teman. Untuk area carport di sini lebarnya sekitar 2,5 meter ya. Ini muat sekitar satu mobil aja, tetapi bagian panjang ini cukup panjang sekali teman-teman. Untuk bagian carport di sini dia terbagi dua ya. Jadi mungkin di area sini cukup untuk satu mobil, untuk misalkan sekedar tamu saja ya teman-teman. Tapi untuk keluarga atau kerabat dekat bisa dimasukkan di bagian setelah pagar teman-teman. Untuk carport di setelah pagar ini kira-kira bisa muat sampai 3 mobil. Ditambah lagi di bagian belakang masih terdapat garasi dalam yang cukup untuk 2 mobil. Jadi rumah ini bisa muat untuk total sekitar 6 mobil teman-teman. Cukup banyak ya. Nah, bisa lihat untuk area carport di sini material lantainya dia menggunakan batu ampiang ya. Kemudian diberi unsur dekoratif berupa tali air, di mana fungsinya ini ketika hujan dia ada resapan air ya. Jadinya tidak ada air yang mengenang di area carportnya. Di bagian samping sepanjang area carport di sini, berhubung pemilik ini sangat suka dengan tanaman ya, diberikan area hijau di bagian dindingnya sangat penuh sekali teman-teman. Jadi tampilannya tuh saya sangat suka karena sangat asri dan sangat sejuk ya kalau kita lihat ya. Oke, kita mungkin coba lihat untuk bagian dalam carportnya. Nah, ini adalah selasar carport di bagian dalam teman-teman. Bisa kita lihat ya, tampilannya sangat menarik sekali. Area hijaunya sangat banyak sehingga ke bagian belakang. Di bagian kiri saya ini juga masih diberikan area hijau ya, pot-potan. Di sini variatif warna, jadinya tampilannya menarik sekali. Saya sangat suka kalau tampilan dengan adanya area hijau dengan tampilan warna yang bermacam-macam ya. Jadi lebih menarik dan tampilan fasad jadi lebih bagus lagi. Kemudian di sebelah kiri saya ini terdapat bukaan jendela ya teman-teman. Bukaan jendela di sini cukup besar dan juga terdapat 3. Cukup banyak ya. Kemungkinan ini adalah untuk area kamar tidurnya ya teman-teman. Nah, untuk bukaan jendela di sini bagian penutup maksud saya ya. Ini masih menggunakan model lama teman-teman. Jadi model zaman dulu itu modelnya kebagi 2 teman-teman. Bisa kita lihat ya. Yang bagian bawah bisa ditutup dahulu, kemudian yang atas tetap terbuka juga masih bisa. Nah, untuk bagian atas itu biasanya disebut sebagai jendela jalusi ya, karena masih ada rongga untuk udara supaya bisa masuk. Nah, menariknya ketika yang bagian bawah kita tutup, ini juga memiliki fungsi teman-teman.
Yang fungsi pertama itu supaya ketika sinar terik matahari di waktu siang hari, jadinya dia bisa menghalau supaya tidak terlalu panas untuk di area dalam ya. Fungsi kedua juga untuk menjaga privasi ketika ada orang yang lalu lalang di sekitar sini ya, supaya tidak langsung melihat ke area dalamnya. Nah, apabila semuanya ini ditutup, kalian juga tidak perlu khawatir karena sirkulasi udara juga masih bisa masuk ya. Untuk area carport di sini, dia langsung menyatu dengan taman di bagian belakang ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu untuk area depan rumahnya. Ya, sekarang kita lihat untuk area depan rumahnya ya. Di bagian area depan rumah ini terdapat taman kering yang cukup besar ya, dengan model letter L. Untuk lebarnya di sini sekitar 3,5 meter teman-teman. Nah, di bagian depan dan belakangnya juga masih dipenuhi dengan area hijau ya, dengan tanaman hias yang sangat bervariatif macamnya. Oke, kita lihat untuk area teras depan rumahnya. Untuk area teras depan rumahnya di sini lebarnya sekitar 2,5 meter ya, di mana di sini sudah disediakan 2 tempat duduk dengan 1 coffee table. Pastinya ketika pagi duduk santai sambil ngopi, sambil menikmati pemandangan taman kering, pastinya sangat menarik. Untuk area teras di sini dia langsung menyatu ke bagian samping ya, ke area depan teras kamar di bagian sampingnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian dalam rumah ini. Sekarang saya berada di ruang tamunya ya. Untuk ruang tamu di sini luasannya sekitar 4x4. Untuk tone warna di ruang tamu ini hampir semuanya menggunakan warna hijau ya. Nah, di sebelah kanan juga terdapat sofa dengan 3 seat. Kemudian di sisi kiri juga masih diberikan 2 sofa. Nah, untuk area ruang tamu di sini bukan cahayanya sangat banyak ya teman-teman. Karena berhubung rumah ini mengusung konsep tropis, pastinya diperlukan bukaan cahaya yang cukup besar. Di sebelah kiri terdapat 2 bukaan jendela paten yang sangat besar ya. Kemudian di bagian depan juga masih diberikan bukaan jendela dan pintu yang menggunakan kaca, pastinya untuk pencahayaan dan udara, sirkulasi udara sangat bagus untuk di area sini. Di bagian depan ini juga masih menggunakan teralis dengan model yang lama ya, bisa kita lihat. Kemudian menariknya, berhubung pemilik di sini sangat menyukai dekorasi yang antik. Nah, di bagian ruang tamu ini juga masih diberikan lampu hias dengan model yang cukup menarik ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian dalamnya. Sekedar info ya teman-teman, untuk rumah lama biasanya pastinya kamar tidur jumlahnya sangat banyak ya. Di rumah ini juga sama, rumah ini memiliki 7 kamar tidur ya. Nah, sebelum kita ke kamar tidur pertama, saya mungkin ingin jelaskan untuk area di sini ya. Ini mungkin bisa saya sebut sebagai area mini foyer ya, sebelum kita melangkah ke area kamar tidurnya. Untuk area mini foyer di sini dia disediakan tempat duduk, kemudian di bagian belakangnya juga masih diberikan dekorasi lukisan ya. Oke, kita coba lihat untuk kamar pertama di rumah ini. Sekarang saya berada di kamar pertama di rumah ini ya. Bisa kita lihat di depan saya terdapat 2 single bed. Untuk bagian pedal panelnya di sini dia menggunakan frame kayu dengan bagian tengahnya diberikan aksen rotan ya. Kemudian untuk di area kamar tidur pertama di sini untuk bukaan jendelanya sangat banyak teman-teman. Bisa kita lihat di depan saya terdapat bukaan jendela 4 yang semuanya bisa dibuka ya. Dan pastinya untuk penghawaan di area ruang ini dan juga untuk pencahayaan sangat bagus ya. Di samping kanan juga tersedia bukaan jendela yang langsung mengarah ke arah karpet bagian samping. Untuk bagian depan bednya sudah disediakan meja yang kalian bisa gunakan untuk area membaca buku ataupun untuk area kerja ya. Kemudian masih diberikan unsur dekorasi yaitu berupa lampu hias di bagian meja dan juga di samping bednya. Perihal untuk area wardrobe itu berada di area kanan saya teman-teman. Di sini terdapat bukaan pintu, di mana di bagian belakangnya adalah area tempat menyimpan pakaian. Kemudian area kamar pertama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi ya. Untuk kamar mandinya berada di sebelah kanan saya ini. Oke, kita lanjut untuk lihat kamar berikutnya. Sekarang kita lanjut di kamar kedua ya. Untuk kamar kedua ini juga masih sama, dia menggunakan 2 single bed ya. Untuk bagian bed panelnya juga masih sama seperti kamar di depan. Kemudian menariknya adalah di sini terdapat lampu hias yang modelnya cukup unik teman-teman. Berhubung pemilik ini sangat suka dengan dekorasi yang dekorasi barang-barang antik ya. Dan bisa dilihat di sini untuk lampu hiasnya dia model sempoa ya, model alat hitung Cina.
Kemudian di bagian depan bednya juga sudah disediakan meja kerja. Menariknya adalah di area kamar tidur di sini dia memiliki bukaan pintu dan jendela yang langsung mengarah ke taman belakangnya. Di sini view-nya sangat menarik sekali teman-teman. Untuk di bagian depan, di bagian belakang mejanya juga terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke arah carport bagian samping. Kemudian di bagian belakang bed di sini hanya diberikan ornamen lukisan saja ya. Untuk di kamar ini juga disediakan kamar mandi. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke area berikutnya. Sekarang saya berada di area ruang keluarganya ya. Untuk area di ruang keluarganya ini cukup besar teman-teman. Luasannya sekitar 5x7. Nah, di bagian kiri saya terdapat area tempat duduknya ya. Ini cukup untuk 5 orang. Kemudian terdapat juga meja coffee table yang sangat besar ya. Menariknya di sini dia menggunakan ornamen Nusantara ya. Untuk elemen dekorasi di rumah ini dia perpaduan antara Nusantara dan Oriental teman-teman. Kemudian di depan saya terdapat spot untuk area meja kerjanya. Yang saya suka di sini di area ruang keluarga adalah bukaan jendela yang sangat besar ya. Bisa kita lihat di sana terdapat bukaan jendela dengan model sliding full dari kaca bening ya. Pastinya ketika dibuka langsung tampilannya sangat menarik karena langsung melihat ke arah sisi taman belakangnya. Oke, mungkin kita lanjut ke area berikutnya ya. Sekarang kita lanjut ke kamar ketiga di rumah ini. Untuk bagian pintu di kamar ini cukup menarik ya. Dia menggunakan frame kayu dengan bagian tengahnya menggunakan kaca bening ya. Untuk bagian penutup pintunya dia hanya menggunakan dari gorden saja teman-teman. Untuk bagian bed juga masih sama, dia menggunakan 2 single bed ya. Menariknya memang di rumah ini hampir semua kamarnya dia menggunakan 2 single bed ya. Kemudian yang saya suka dari kamar ini adalah bagian bukaan jendelanya teman-teman. Sini langsung mengarah ke arah taman kering yang berada di area depannya. Pastinya spot di kamar ini sangat menarik sekali. Pastinya untuk bukaan cahaya dan juga penghawaan pastinya sangat bagus. Untuk di bagian depan bednya sudah disediakan meja panjang untuk bisa difungsikan untuk tempat kerja ataupun juga meja rias ya. Untuk bagian sudut pojok kiri juga diberikan lemari wardrobe yang dengan model Nusantara ya. Cukup unik untuk bentuknya. Di bagian kiri saya ini juga sudah diberikan lemari display untuk hiasan-hiasan antik ya. Lanjut, di sebelah kanan saya juga terdapat area pintu menuju kamar mandi ya. Tapi kamar mandi ini langsung menyatu dengan kamar mandi sharing yang ada di area luar. Yuk coba kita lihat. Sekarang saya berada di area makannya ya. Untuk area makannya di sini bernuansa oriental ya, yang cukup kental. Bisa dilihat di sini terdapat lukisan, kemudian terdapat juga kredensa dengan model yang cukup antik ya. Untuk area meja makannya di sini dia juga masih bernuansa tropis teman-teman, dengan nuansa warna hijau. Mungkin kita lanjut ke area belakang saya. Nah, kalau di sini benar-benar oriental ya, dari segi warna. Pastinya warna merah merupakan salah satu warna favorit untuk nuansa oriental. Untuk bagian di depan saya ini adalah lemari untuk bagian gudang teman-teman. Untuk bagian lemarinya di sini juga dia dimodel seperti lemari Chinese yang kuno ya, dari segi pegangannya. Di sini juga terdapat akuarium. Nah, yang menariknya adalah terdapat partisi pintu di mana terdapat 2 bukaan pintu ya teman-teman. Untuk sisi kanan ini mengarah ke arah lantai 2-nya. Sedang untuk bukaan besar di sini dia mengarah ke area servis atau area dapur ya. Mungkin kita coba lihat dulu untuk area bagian dapurnya. Sekarang saya berada di area dapurnya ya. Untuk area dapur di sini terbagi 2 teman-teman. Jadi ada yang model semi terbuka, kemudian juga ada model yang tertutup ya, berada di ruangan sendiri. Di belakang saya terdapat 1 kamar, ini difungsikan untuk kamar ART ya. Di sebelah kanan terdapat pintu gebyok yang langsung mengarah ke arah taman.
Sekarang saya berada di lantai 2-nya teman-teman. Untuk area lantai 2 sini bisa disebut sebagai area multifungsi ya. Mungkin bisa saya sebut sebagai area ruang keluarga kedua di rumah ini. Untuk di area lantai 2 sini terdapat 3 kamar tidur ya. Di sebelah kiri terdapat 2 kamar dan di sebelah kanan terdapat 1 kamar. Untuk tampilan desain kamarnya semuanya hampir sama ya, dengan kamar-kamar yang sudah saya review di bagian lantai satunya. Kemudian di depan saya terdapat area balkon ya, area balkon yang cukup panjang yang langsung menghadap ke arah taman bagian tengah di rumah ini. Nah teman-teman, ini adalah area carport belakang ya, yang langsung tembus sampai ke area depan rumahnya. Di belakang saya ini adalah garasi dalam. Nah, yang mau kita bahas adalah kamar terakhir ya, kamar ke-7 di rumah ini. Posisinya berada di area atas garasi. Yuk kita coba lihat. Ya, sekarang saya berada di kamar terakhir ya, kamar ke-7 di rumah ini. Untuk kamar ke-7 di sini sangat menarik karena posisinya tersendiri ya dari bangunan induk, kemudian sudah memiliki area balkon yang cukup luas. Jadi ini bisa difungsikan untuk tempat berkumpul dengan teman-teman atau duduk-duduk santai ngambil ngobrol-ngobrol ya. Di bagian kiri ini adalah area kamar tidurnya teman-teman, tersedia 2 single bed dan masih terdapat kamar mandi dalam. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah vintage dengan nuansa tropis ya. Sekedar info saja teman-teman, untuk rumah ini sedang dijual ya. Jadi apabila kalian tertarik dengan rumahnya, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye!